channel Koko Receh. Oke, di video kali ini aku kedatangan teman namanya Bro Andi Huang. Halo guys. Oke, di video kali ini di edisi Asal Serem kali ini kita akan sharing pengalaman mistis bin horor yang pernah Bro Andi alami ini. Oke Bro, gimana kabar Bro? Baik, luar biasa Bro. Luar biasa. Kali ini kita mau ini Bro, sharing nih Bro, pengalaman pribadi, pengalaman mistis bin horor yang pernah Bro alami nih Bro. Ya, siap. Kira-kira nih pernah ngalamin pengalaman apa nih Bro? Yang horor-horor gitu. Pengalaman horor sih banyak ya. Cuma nanti Banyak Bro? Banyak. Seru ini. Nanti kita bagikan beberapa aja. Jangan disimpan Bro. Durasi Bro ya? Iya, durasi. Oke Bro, gimana nih pengalamannya Bro? Coba ceritain dong. Waktu itu sih saya masih kelas 6 SD. Wow, SD? Iya, kelas 6 SD. Di sekolahan. Di sekolah? Salah satu sekolah swasta di Jambi ya. Pada waktu itu saya dan teman saya berdua lagi jam istirahat. Ya. Dia sekolahnya itu ada tangga terdiri dari dua bagian kan, dari dua sisi. Tangganya dua sisi. Ya. Yang satu ini tangganya terang lah ya, bisa dikatakan kena matahari. Yang sebelah sini tangganya gelap. Enggak kena sinar matahari langsung. Ketutup ruko. Ya, beton-beton sekolahan kan. Iya. Jam istirahat kami turun ke sana. Lewat yang gelap? Iya, lewat yang gelap. Lewat yang gelap. Awalnya sih pas setelah turun istirahat itu biasa-biasa aja kan. Pas naiknya itu mau kembali ke kelas berarti? Siap. Di lantai 3-nya ada cewek dong pakai baju SMA. Kan posisi lu SD Bro? Dulu sekolahanku dari SD, SMP, SMA gabung. Satu sekolah, satu gedung. Cuma pas saya kelas 6 saya konfirmasi SMP sama SMA sudah nggak ada. Jadi tinggal generasi terakhir kami kelas 6. Iya. Berarti pas generasimu sudah nggak ada SMP sama SMA, udah nggak satu gedung. Iya. Tapi ada cewek SMA. Cewek SMA duduk di tangga gelap. Oh my god. Tangga gelap, rambutnya agak kusam, badannya agak basah gitu. Wah, waktu itu sih kami belum ngerti kan. Ini apa tahunya itu cewek aja kan, masih kelas 6 SD. Kita tegur dong, berdua teman. Kakak ngapain di sini kakak? Dia diam aja gitu. Berarti kalian deketin orang kita pas belokan tangga itu dia duduk di situ tengah-tengah. Terus kita stop dong, kita tanya, kakak kok di sini ngapain? Dia diam aja gitu. Itu teman saya ini udah kayak gemetaran gitu, keringat dingin. Mungkin dia sadar kalau nggak ada anak SMA lagi di sekolah. Atau mungkin dia ngerasa frekuensinya kali ya? Bisa jadi. Dia pelan-pelan colek tangan gua. Ngajakin lari atau apa kan? Abang pergi lah gitu. Ya udah tuh, apa sih gua bilang? Kita tanya dulu ngapain di sini. Terus dia mungkin sudah saking takutnya kan, dia tarik tanganku sampai ke atas. Terus sampai ke atas kan ada guru dong. Kita tanya guru, kita cerita, wah sudah nggak ada anak SMA lagi. Oh my god. Terus kami berdua dibawa ke ruang kantor BP, ketemu kepala sekolah, cerita kan gimana tadi kejadiannya. Besok paginya tangganya langsung digembok. Berarti ada pintu? Ada pintu besi. Biasa sekolah kan ada pintu besi kan. Setelah digembok kan, besoknya kita cek lagi. Kalian berdua sama guru satu, kepala sekolah satu. Kita cek tempat yang sama kemarin, ada meninggalkan sesuatu. Apa tuh? Seperti batu. Oh my god. Terus? Batunya itu sih kerikil. Iya. Ada agak berbentuk. Batunya itu sih warna hitam gitu, ada coraknya. Tidak berbentuk batu cincin, bukan, masih berbentuk batu, masih bentuk kacau gitu kayak kerikil. Terus orang saya
nunjukin kawan saya itu ada batu, dia nggak ngelihat kan. Terus nggak ada yang lihat, aku ambil. Aku ambil sampai tempat terang, aku kasih lihat, baru kelihatan. Apa tuh? Batunya. Oh. Aku kasih lihat kawan. Oh, di saya. Di sana dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Aku tunjukin, tuh ada batu tuh. Berarti guru nggak tahu? Nggak tahu. Cuma berdua yang tahu. Ya. Terus batunya aku ambil dong. Dibawa pulang. Lu bawa pulang? Ya. Bawa pulang. Emang kadang setiap malam itu sampai sekarang pun batu tuh masih ada? Masih sampai ada. sekarang masih ada? Masih ada. Oh my god. Semenjak agak beranjak usia kan, SMP itu sudah agak ngerti, jadi batu itu masih dirawat sampai sekarang. Dirawat? Iya. Dirawat maksudnya gimana tuh? Batu itu kadang-kadang si kakaknya itu, kakak perempuan yang hantunya itu. Oh, si anak SMA itu di dalam batu itu maksudnya? Batu itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada loh batunya. Tapi setelah itu dia ada nampain ke bro atau gimana? Kadang-kadang dia nampain, sampai sekarang kadang-kadang nampain ke istri kalau malam, tengah malam. Oh my god. Kadang-kadang sering sih kalau aku mimpi dia diem aja gitu. Pernah sih batu ini waktu musim batu kan? Iya batu akik waktu itu ya. Pada zaman 2018 kalau nggak. 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Mau dijual itu sudah ke kolektor. Lu mau jual bro? Iya. Udah mau dikirim, sudah dikirim sampai ke tempatnya di Semarang kalau nggak salah. 3 hari lagi dia minta balik. Maksudnya minta balik orang yang beli minta kirim? Batunya minta suruh balikin ke saya. Melalui? Maksudnya gini, batunya minta balikin ke bro, bilang ke bro, nyampein ke bro atau ke sang pemilik baru? Pemilik baru. Dia ketakutan karena digangguin. Oh my god. Katanya uangnya nggak usah dikembaliin, nggak apa-apa. Yang penting ini batu gua balikin ke lu, kata dia. Wow, bro, gila, serem kali. Sampai sekarang masih di tempat lu? Masih ada. Wow. Mungkin kalau batunya dibawa, kalau kita omongin dia bisa. Dia ngerasa, tapi lu nggak bawa kan bro? Bawa sih, tapi di luar. Oh bro, gila bro, jangan. Kagak tahu lagi kau bro, gila. Kalau kita ngomongin sih, biasa pasti merinding parah. Ini merinding kau bro? Nih. Ya, cuman dia nggak bisa masuk karena ngejauh kan. Bendanya di luar, dia di luar. Berarti dia bener-bener di batu itulah. Ya, tapi dia pernah nggak sih, maksudnya gini, mimpiin lu atau nyampein lu aja merinding bro? Ya merinding, sudah biasa. Iya. Nyampein ke lu atau kasih mimpi gitu, dia minta apa gitu? Pernah nggak sih? Dia sih nggak minta aneh, cuma kayak kemenyan atau dupa sama kembang aja sih. Lu pernah nggak sih tuh mediasi sama dia? Maksudnya kenapa dia bisa jadi itu? Dia pernah mau masuk dalam badan saya dalam keadaan sadar, tapi gua nggak kasih. Wah bisa maksudnya tuh dia izin gitu ya? Ya dia mau masuk, tapi kita tahan badan kita. Bentar. Nih sekarang ini edukasi nih ya. Ya. Maksudnya dia mau masuk itu lu aja yang ngerasa dia mau masuk atau dia ada nyampein sesuatu sama lu kalau dia mau masuk atau gimana? Enggak, dia kalau mau masuk itu tanda-tandanya panas. Panas? Di bagian punggung sini panas. Kepala berat, itu pasti dia mau masuk itu. Nah, lu tau dari mana kalau itu dia? Sebab di kamar itu yang batu ada bertua itu cuma itu. Oh iya. Berarti batu lu dari sekian banyak batu lu yang ada penghuninya hanya yang itu. Itu kalau itu asli sih, dari pengalaman nyata dari SD sampai sekarang. Tapi gini bro, maksud gua dia pernah nggak sih mencoba komunikasi sama lu, kasih tahu lu penyebab dia bisa jadi gitu? Dia sih kasih tahu mungkin kayak lewat bayangan bahwa dia dulu diperkosa. Oh maksudnya kayak kilas lewat gitu ya? Nah, diperkosa di sekolahan itu, terus dibunuh. Dan kata dia sampai sekarang makamnya ada di sebelah sekolah itu. Sampai sekarang masih ada. Tapi benar ada makam atau hanya mayatnya dibuang di situ? Dulu sih kata guru emang ada makam, cuma nggak tahu siapa. Sampai sekarang masih ada. Berarti itu mantan
siswa di sekolah itu ya, siswi di sekolah itu. Betul, ya? betul, betul. Oh my god, serem kali, gila guys, bener-bener ini pengalaman yang ini gua aja masih merinding loh sampai sekarang nih, gila tuh Bro Andi aja merinding, gila. Terus sering bro berarti dia kasih mediasi sama lo, komunikasi sama lo bro ya, tapi pernah ganggu nggak sih bro? Ganggu kalau sampai kayak sakit gitu kan enggak Ya. Lu kan punya anak nih bro, anak lu pernah ngeliat atau gimana nggak? Waktu baru-baru ngomong sih pernah ngeliat. Waktu dia belajar baru bisa baca ngomong. Katanya ada nenek-nenek di luar di jendela, kan jendela kalau sudah subuh kan jendela kita buka masih ada gelap. Katanya ada nenek-nenek. Memang sih kalau sekarang dihitung-hitung sih mungkin sudah agak tua sih. Tapi kok dia bisa lihatnya bentuk nenek ya? Kok lu bisa lihatnya bentuk muda ya? Oh karena lu lihatnya pas zaman SD. Nah, iya. Zaman lu SD berarti sekarang sudah seperti ibu-ibu gitu ya, udah ibu-ibu. Oh my god, gila guys. Merinding gua masih guys. Mungkin kalau teman-teman mau lihat batunya lain kali bisa. Tuh, ya, yang nonton video ini, yang ngerasa mau lihat, penasaran, nanti boleh hubungi Bro Andi, ya. Terus gini bro, selain yang itu deh, coba deh, aku sampai ini masih merinding nih, coba kita skip dulu deh, pengalaman lain aja dulu deh. Gila, yang itu bener-bener, wow. Kalau pengalaman lain gimana bro? Pernah kesurupan nggak bro? Kesurupan apa tuh, jin? Kesurupan ya, jin. Kalau jin sih belum pernah. Jin belum pernah. Kalau ngerasa sampai ngelihat sering. Maksudnya? Kalau ngerasain makhluk itu misalnya ada di sini. Oh pernah ngerasain dia ada di sini. Ya, ngelihat pernah. Sering sih kalau ngelihat ngerasain. Cuma ngerasain tapi nggak sampai dirasukin kan? Ya. Kalau ngelihat orang kerasukan? Belum juga sih. Belum juga ya. Belum pernah ngeliat orang kerasukan juga ya. Belum. Pengalaman lain bro? Lihat bentuk nyatanya gitu misalnya, bentuk komplit. Pernah nggak? Kalau komplit sih pocong pernah. Pocong? Pernah. Dulu di belakang rumah. Di belakang rumah lo? Di belakang rumah dulu masih banyak pohon pisang lah, pisang lilin. Lagi sebelum direnovasi kan rumahnya masih kayu kan, belakangnya itu kan masih banyak pohon pisang. Pokoknya kalau setiap malam dia suka main daun. Kresek. Bukan angin bro? Bukan. Daun itu kita sudah coba senter kok sama mama saya melihat. Cuma daun itu aja yang goyang. Dia sengaja keseng gitulah. Oh disenggolin keseng biar rumah ya, dari perhatian. Ya, dari perhatian. Terus ada malam itu bunyinya kayak badai gitu, sampai pohonnya juga goyang. Angin kencang, kayak angin kencang. Iya, bunyinya aja tapi. Bunyinya aja. Cuma dilihat nggak ada. Ajak mama lihat kan udah tidur posisi jam 10 malam. Jam 10 malam. Kita bawa senter kan keluar. Bunyi apa sih? Kirain ada maling kan, kita takut juga. Sekali kita ngelihat ada 2 sosok pocong. 2 pocong? Ya, 2 pocong. Yang satu agak tinggi, mungkin ada tinggi 2 meter ada. Wow. Yang satu sih kayak kita normal, manusia normal. Yang satu 2 meter? Wih, 2 meter. kan bro. Tinggi. Wow, spesifiknya gimana sih? Maksudnya bentuknya tuh gimana? Kalau mukanya nggak? Mukanya sih hitam ya, kayak gosong, tapi nggak ngelihat kayak manusia gitu. Nggak jelas gitu, mukanya hancur gitulah. Tapi berbentuk muka. Ya, berbentuk bukan muka, tapi bukan hitam plong gitu aja, bukan. Berbentuk muka, ya. tapi Matanya merah. Oh, matanya merah. Matanya merah. Oh. Terus besoknya kan kita suruh orang pintar lah, suruh ngelihat. Enggak bro, lu masih tinggal di situ? Masih sampai sekarang. Oh my god. Terus kita suruh orang pintar kan ngelihat, memang ada. Terus orang pintar itu kasih kayak air, kita siramin ke pohon itu, kita disuruh bersihin semua pohon pisang. Pohon pisangnya disuruh bersihin, disuruh tebang semuanya. Sudah sampai sekarang sih nggak pernah ada lagi. Oh my god, serem juga tapi guys, gila ngeliat 2 meter gede hitam. Wow. Kalau gua sih posisi itu mungkin udah nggak tahu ya. Mungkin karena terlalu sering ngeliat. Dari umur berapa bro? Bisa ngerasain? Dari umur 13-14 kayaknya.
Berarti sekitar SMP ya? Iya. SMP itu udah bisa ngerasain. Pengalaman pertama. Semenjak itu sih SD itu, jadi indra yang keenam itu lebih peka. Dibilang indra keenam sih bukan ya, tapi yang indra keenam ini lebih peka gitu. Oh, jadinya lebih peka. Ya, bisa ngelihat, bisa ngerasain, bisa mendengar. Dari SD loh guys, kelas 6 SD guys, sampai sekarang udah punya anak, berarti udah banyak nih. Berarti udah banyak macam sosok yang lu pernah lihat bro? Banyak. Kayak kita waktu itu lagi traveling ke Tungkal kan. Ya. Kita perginya pagi, pulangnya ketemu malam, jam 9. Kan jalanan itu kebanyakan hutan kan di kanan. Iya, jalan lintas ya. Jalan lintas ya. Banyak. Sekedar info guys, yang bukan orang Jambi, Tungkal itu merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jambi. Ya. Pokoknya pinggir-pinggir sejauh pohon itu banyak. Pohon di sepanjang jalan. Terus pas kita berhenti kan, malamnya kita mau numpang kencing di masjid. Oh iya. Pas kita lagi kencing sudah keluar, ada suara kayak nangis minta tolong. Cewek? Cowok? Cewek. Suara cewek. Suara merintihnya kayak sedih banget gitu, sakit banget gitu. Kayak putus cinta. Iya, tapi nggak ada sosok apapun. Di situ cuma ada masjid, kiri kanannya udah pohon aja. Rumah warga ya agak jauh. Berarti di jalan lintas ya? Iya. Posisinya ya? Dijamin di situ nggak ada orang, sebab sudah setengah 10 jam 10. Tapi kok bisa ya ada masjid jauh dari pemukiman warga ya? Pemukiman kira-kira Masuk lagi ke dalam? agak situ lah, kira-kira nggak sampai 1 kilometer lah. Oh iya. Namanya kan kayak jalan lintas. Iya, berarti benar-benar masjid di jalan lintas punya ya. Di situ sih kita mendengar jelas lah itu suara minta tolong. Lalu sama sepupu saya dengar juga. Lalu kita cepat-cepat pergi. Enggak, lu nggak penasaran coba cari tahu? Kalau jalan bukan wilayah kita nggak berani. Kok gitu bro? Soalnya nanti dia kadang mintanya aneh-aneh, minta tolong ini, minta tolong itu. Oh iya, takutnya kita nggak bisa penuhin ya. Kita nggak bisa penuhin, nanti kita yang kena kan. Kira-kira bro, udah berapa jenis macam makhluk halus yang pernah lu lihat bro? Kira-kira aja. Paling 5 macam, 4 macam doang. 4 macam, 5 macam. Kebanyakan sih cewek. Cewek itu berarti Mbak Kun ya? Dibilang Mbak Kunti sih ada yang Mbak Kunti, ada yang kayak cewek biasa aja gitu. Kayak manusia biasa? Kayak manusia biasa aja. Yang gini, lu bisa bedain itu makhluk halus sama itu manusia tuh gimana sih? Kan bentuknya hampir sama tuh kata lu. Dia kakinya nggak nampak. Oh, melayang? Melayang loh. Melayang. Enggak nginjek? Enggak sama sekali. Melayang ya berarti ya? Melayang. Misalnya kita lagi duduk nih, kaki kita nggak nyentuh, melayang kayak gitu. Berarti rata-rata makhluk halus itu enggak nyentuh? Rata-rata, kecuali pocong ya? Kecuali pocong. Pocong pun melayang. Loh, dia lompatnya gimana melayang bro? Dia tuh sebenarnya bukan lompat, dia tuh terbang sebenarnya. Kalau pocong itu. Oh. Dia nggak ada, kakinya juga nggak nampak. Dia nampaknya paling dari lutut ke atas. Enggak kayak di film-film gitu bukan? Enggak. Yang lu lihat waktu itu gitu? Iya. Yang lu lihat waktu itu dari lutut ke atas. Benar, itu iya. aja perkiraan lu 2 meter. Iya, 2 meter. Berarti kalau ada kaki, wow. Iya. Paksa Perkiraan itu dari lutut itu. Dari lutut sampai kepala perkiraan lu 2 meter. Iya. Berarti kalau ada kaki itu gede kali ya. Kalau setahu saya sih pocong itu terbang. Terbang ya, berarti dia melayang-layang gitu ya. Bukan lompat. Bukan lompat ya. Karena dia kayak terbang gini-gini dikira orang kayak lompat. Oh iya. Berarti udah sekitar 4 atau 5 macam. Maksudnya 4 atau 5 macam atau 4 atau 5 makhluk halus yang pernah lu lihat? 5 macam lah. 4 atau 5 macam ya. Yang paling serem bro?